Kembali di dua arah, lalu apa rekomendasi atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memulihkan kembali ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19? Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada Bu Vera. Bu Vera silakan. Ya, langkah yang paling konkret adalah bagaimana pemerintah harus mengenjot atau mengakselerasi terhadap social safety net, terutama program bansos atau bantuan tunai langsung, dan juga program-program padat karya itu juga harus segera dilakukan dan segera dicairkan di dalam APBN yang dalam pemulihan ekonomi nasional. Juga penanggulangan kemiskinan terutama, karena memang yang berdampak paling di depan itu adalah sektor kecil atau UMKM, dan itu bagaimana pemotongan atau penundaan relaksasi yang dilakukan perbankan itu tidak memberikan dampak signifikan, dan itu juga harus dilakukan terobosan-terobosan antara Kementerian Keuangan, perbankan yaitu dari OJK dan Gubernur Bank Indonesia. Baik. Juga mereka yang terdampak COVID-19, UMKM dan juga masyarakat menjaga daya beli. Baik, terima kasih Bu Vera. Mas Dhani. Ya, kita sepakat bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bahwa anggaran kesehatan sekarang tidak lagi 70 triliun, tapi sudah 87,55 triliun. Bahwa 700 triliun yang tadi disampaikan tadi itu memang yang rutin, namun itu diharapkan kalau ada sisa yang bisa dialokasikan, bisa ditambahkan. Nah, untuk kementerian dan lembaga sendiri itu ada 106,11 triliun yang bisa dioptimalkan di dalam penyerapan ini. Maka fokus sekarang kita saat ini dalam di komite COVID dan juga PEN ini adalah bagaimana kita menyehatkan UMKM, sektor real itu hidup kembali, kemudian memberikan bantuan sosial tunai secara lebih efektif, lebih produktif lagi, baik kepada masyarakat bawah maupun ada tambahan lagi sekarang kepada para pekerja non-PNS dan non-BUMN diberikan selama 4 bulan. Ya, nilai 600.000 masing-masing untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Baik, Pak Misbakun, program silakan. konkret dilakukan pemerintah. Oke, Mas Dhani kamu dapat poinnya. 1 menit untuk Pak Misbakun. Program yang harus dilakukan oleh pemerintah tadi di samping mengenai bantuan sosial, kemudian bantuan terhadap UMKM, bagaimana bisnis mereka tetap berjalan. Kita ini mengalami konstruksi yang dalam dari sisi apa? Consumption. Ada kelompok yaitu masyarakat kelas menengah rentan yang harus diperhatikan dan sampai saat ini belum merasakan program itu. Dan ini pemerintah harus mau mengevaluasi dan mau membidik ini. Dengan cara apa? Membebaskan kewajiban-kewajiban listrik mereka. Kalau mereka punya kewajiban pembayaran rumah, kendaraan, ini mereka harus dibayar oleh negara. Untuk apa? Supaya mereka membentuk agregat demand baru untuk mereka. Di samping tunjangan gaji, tunjangan kinerja, gaji ke-13 untuk ASN itu harus dibayarkan. Karena apa? Inilah yang akan mendorong kelas menengah itu dari kelompok ASN untuk melakukan belanja dan konsumsi. Untuk menjaga daya beli. Dari kritikan-kritikan tadi dilontarkan oleh Pak Didi, jadi rekomendasinya apa? Saya satu kritik, terakhir satu doa. Silakan. Kritiknya itu saya ingatkan aja utangnya itu sudah 400 miliar US dollar, kali-kali 15. Utang Bank Indonesia, obligasi dan lain-lain. Bayarnya pokok bunga aja udah 300 mau 400. Bayar bunganya, pokoknya lebih besar lagi. Jadi habis untuk itu. Kemudian yang terakhir doa. Saya berdoalah buat Erlangga ya, buat Saudara Erik, Pak Doni juga Presiden mengatasi ini dengan berhasil. Mengapa? Harapan dari rakyat itu besar. Hampir 60% itu yakin. Ya. Kalau mereka yakin terus hasilnya itu memble, mereka akan kecewa berat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Tentu harapan kita juga bahwa pemerintah bisa secara efektif menangani COVID-19 dan juga dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dengan program pemulihan ekonomi nasional bisa efektif memulihkan kembali perekonomian. Saya Cindy Sistiarani menutup dua arah malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam.